Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku sekalian. Seperti biasa di sini saya akan melangsungkan presentasi saya yang berjudul presentasi tentang meme. Ya, baik. Sekalian sebenarnya dari kamera dulu karena ini agak sedikit menceng ya. Sepertinya rambut saya berantakan, tunggu sebentar. Oke, baik, rambut saya sudah rapi sekali. Itulah ya, kita harus tetap full fresh ketika sedang presentasi tentang apapun itu. Oke, baik, presentasi saya kali ini mengenai apa sebenarnya itu meme dan apa itu jenis-jenis dari meme. Seperti yang kita ketahui, meme itu adalah suatu hal yang berisi jokes, hiburan gitu. Bagi setiap orang, meme itu mungkin pembunuh waktu gitu. Ketika mereka sedang lelah dari kehidupan, kemudian ingin mencari sesuatu hal yang membuat mereka terhibur, mereka akan membuka suatu aplikasi biru, di mana di aplikasi biru tersebut bertuliskan huruf F, ya, yang seperti kita ketahui bahwa saya itu adalah Facebook, aplikasi dari Tuhan kita Mark Zuckerberg, ya kan. Di sana banyak sekali yang namanya meme-meme yang bertebaran di homepage kita. Terkadang muncul, terkadang tidak, terkadang selalu muncul, terkadang tidak pernah muncul sama sekali. Kecuali kalau misalnya kita mengikuti fanspage, kemudian grup-grup yang memproduksi meme di sana, mungkin banyak sekali meme-meme yang kita akan temukan. Bisa dibilang Facebook adalah bunker meme di seluruh dunia, dikumpulkan menjadi satu dari setiap negara, kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh di Facebook tadi ya, begitu. Baik, mungkin sekilas dari meme tadi, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan yang paling utama dari presentasi saya pada saat ini. Tentu saja saya akan memberikan berbagai jenis contoh meme-meme yang telah saya temukan di Facebook gitu ya. Nanti saya akan tampilkan mungkin di sebelah saya, di bawah saya, mungkin di atas saya atau di belakang saya, terserah, yang penting tidak mengganggu ketampanan saya. Masya Allah, tabarakallah. Oke, meme yang pertama adalah screenshot dari dari chat Instagram seorang pria. Di sini beliau membuat snap, kita lihat, reply to your story. Hai mas, BTW kuliah apa kerja mas? Anjay, by the way kuliah apa kerja gitu kan. Kalau saya sih ya alhamdulillah nganggur gitu kan. Oke, lanjut. Kerja mbak, kerja di mana? Di Dinas Perairan dan Perikanan. Masya Allah, di Dinas Perairan dan Perikanan. Sungguh keren sekali beliau nih ya. Seorang pria bekerja di Dinas Perairan dan Perikanan, pasti berkecimpung di perairan gitu kan. Nggak mungkin dia di daratan. Enak banget. Lanjut. Wow, bagian apa masnya? Kita lihat di sini sepertinya woman ini tertarik pada pria tersebut karena sudah bekerja. Apalagi pekerjaannya sangat bagus ya kan, di Dinas Perairan dan Perikanan. Lanjut sekali, keren sekali gitu kan. Seorang pria bekerja di dinasnya tentang perairan dan perikanan. Wah, itu berarti mungkin di gambaran si wanita, pria ini bekerja di laut atau di mana, dan gajinya ya pasti nggak mungkin nggak 2 digit gitu kan, ya minimal 10 juta lah gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya, bagian mancing bosku. Mancing tidak salah. Mancing itu adalah suatu hal yang berkecimpung dalam industri perairan. Kemudian perikanan juga termasuk ke dalam hal tersebut. Tidak salah. Mancing di Dinas Perairan dan Perikanan. Dinas Perairan dan Perikanan, mancing. Mamas-mamas ini pasti dia adalah supplier ikan ya gitu kan. Dia survei dari jenis perairan yang ia dapatkan, kemudian ia kalkulasi apakah cocok untuk ditinggalkan ditempati oleh banyak ikan, kemudian ikan jenis apa saja yang ada di airan tersebut, dan kemudian beliau juga merangkap sebagai seorang yang menangkap ikan-ikan tadi dengan cara memancing tadi. Masya Allah, kerjaannya mulia sekali, pasti orang penting banget di instansi perusahaannya, di dinasnya. Ya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Oke,
Kita lanjut ke meme selanjutnya. Suatu malam di tahun 2012, kita lihat di sini ada Patrick yang kecil dengan topi biru dengan tali merahnya, pita merah. Oke. Kita lihat di sini, ini sebenarnya kakaknya Patrick ya, yang pernah muncul di film-film ya, film SpongeBob ya. Ada kakaknya Patrick. Kakaknya Patrick sedang terbaring di tempat tidur sebagai mama dari si Patrick. Besok disuruh bawa lem, gunting kertas karton, pensil warna, krayon, spidol. Approve. Ini adalah suatu hal yang sangat sering kita lakukan sebagai seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tua kita. Tentu saja saya yakin kita semua adalah orang yang pernah mengalami hal ini kan. Kita semua adalah orang yang pernah melakukan kejadian seperti ini. Tidak dipungkiri bahwasanya malam itu adalah hal yang sangat-sangat tenang. Sangat-sangat tenang ketika orang tua kita sudah berhenti bekerja, sudah rileks dari pekerjaannya, dari dunianya, dari kegiatannya sehari-hari mungkin. Jadi mungkin pada saat pagi, siang, sorenya kita tidak ingin mengganggu mereka ya, betul kan? Karena kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, tentu saja malam tadi saat orang tua sedang beristirahat dengan sangat tenang, tidur nyaman, mimpi indah, mungkin naik pesawat ke Amerika Selatan, kemudian ke bulan atau kemanapun mimpinya, kita bangunkan dengan penuh kasih sayang. Mama, tolong besok Krishna disuruh bawa ini, tolong carikan. Ya, jangan lupa senyum. Approve. Lanjut. Bang, minta saran laptop yang recommended untuk editing, harga 5 jutaan apa ya bang ya? Makasih bang, sama-sama. Ya betul, karena sudah dibilang makasih, tentu saja kita jawab sama-sama. Itu adalah hal yang sangat keren. Ini ada Kami Kurawaka dari Facebooknya. Konteksnya mungkin akan saya cantumkan di Facebook di belakang. Ya lanjut. Nah ini konteksnya, bang minta saran laptop. Oke, ini konteksnya ya guys ya, ada itu aja. Selanjutnya, ada waktu kecil saat nonton On The Spot di hari Kamis. 7 video kemunculan sosok misterius Spider-Man memanjat gedung di Rusia. Approve. On The Spot di Trans 7 adalah suatu tayangan televisi yang sangat mendebarkan hati, apalagi pas di malam Jumat ya kan. Di malam Jumat banyak sekali tayangan-tayangan horor yang disajikan oleh On The Spot sehingga kita takut sekali untuk menonton ya, apalagi waktu masih kecil tuh kayak dikasih backsound suara-suara horor gitu, kayak itu menambahkan kesan horornya. Cuma namanya anak kecil gitu kan, pasti takut gitu. Oke lanjut. Gunting kuku setelah dipakai, adios. Ini adalah hal yang sangat wajar terjadi, entah kenapa begitu ya. Beliau ini selalu menghilang di saat yang tidak tepat, di saat yang benar-benar kita butuhkan sekali untuk gunting kuku, karena kuku kita mungkin sudah panjang. Namun ketika kita mencarinya, dia menghilang. Beliau ini adalah avatar versi barang, versi benda. Beliau selalu menghilang di saat yang sangat-sangat dibutuhkan. Begitulah. Approve. 3 jam setelah makan biji kambing, oh ini pasti habis kurban ya, panitia kurban mas, mungkin ya dia mungkin minta sedikit dari bagian hewan kurban tadi, contohnya kambing, kemudian salah satu bagian tadi adalah biji kambing, peler kambing tadi diambil kemudian dimakan. Sini kita 3 ronde. Ini disclaimer dulu untuk anak-anak yang di bawah usia 18 tahun ke atas, skip aja ya guys ya, karena ini termasuk unsur yang sangat dewasa gitu ya. Tapi karena saya sudah 18+, jadi oke. Jadi di sini saya akan jelaskan mengenai
Apa maksud dari meme ini? 3 jam setelah makan biji kambing. Biji kambing tadi dipercaya oleh beberapa sebagian masyarakat di Indonesia ini sebagai suatu apa ya, ibaratnya kayak booster, booster bagi seorang pria untuk sangat kuat dalam melakukan yang namanya hubungan seksual. Ini ingat, ini terus khusus untuk suami istri yang sudah halal ya teman-teman. Saya tidak mendukung adanya perzinahan sebelum suami istri, paham? Dalam bentuk apapun itu tidak baik, oke? Karena pada dasarnya zina itu banyak sekali keburukannya. Yang pertama, kalau untuk dalam segi medis, kita akan terkena terinfeksi dari virus HIV, AIDS itu bisa juga, dan itu sangat tidak enak bila dilihat ya. HIV juga itu merusak. Ini mohon maaf sebelumnya, bukan tidak enak dilihat. Kalau misalnya kambuh ya, HIV dan AIDS itu di sini, di mungkin bagian mulut itu ada kuning-kuning ya, dan itu intinya jangan habis, nggak boleh ya guys ya. Zina ya, seks di luar nikah itu sangat tidak baik, tidak boleh dilakukan, mengerti? Oke, janji. Oke sih, bagus. Oke, jadi 3 jam setelah makan biji kambing ya, jadi orang-orang percaya bahwasanya ketika kita makan biji kambing, seorang pria akan bertambah kuat staminanya untuk melakukan aktivitas hubungan seksual, karena dikatakan kambing itu kuat, kemudian nggak gampang capek gitu kan. Ya supaya kuat lah intinya gitu kan. Oke, mungkin sekian dari presentasi meme yang telah saya jabarkan pada kesempatan saya pada hari ini. Mungkin bila nanti ada pertanyaan-pertanyaan mengenai seputar meme yang akan kalian tanyakan kepada saya, silahkan di kolom komentar atau mungkin bisa DM Instagram saya akan cantumkan juga nanti di deskripsi video YouTube ini. Kemudian jangan lupa like, komen juga tentang apapun itu. Mungkin kalian ingin curhat atau sekedar menambah informasi mengenai suatu hal tertentu. Kemudian kalian juga bisa subscribe, berlangganan channel ini ya, karena saya butuh sekali subscribe kalian guys, biar gak kesepian aja gitu, capek juga sendiri itu. Oke, jangan lupa untuk selalu bersyukur, berikhtiar sebagaimananya manusia menjalani hidup, karena memang pada dasarnya kehidupan ini tidak adil. Tapi jangan khawatir, karena kita adalah seorang hamba dari Sang Maha Kuasa ya. Jadi jangan khawatir, pasti akan ada kebaikan, akan ada kebahagiaan, akan ada suatu kemudahan, akan ada semua hal yang indah terasa di diri kita, pasti, tidak mungkin tidak. Untuk itu kita harus selalu berjuang, jangan patah semangat, selalu bersyukur dan terus maju. Oke, saya akhiri presentasi saya mengenai meme pada saat ini, pada hari ini, pada pagi ini, pada sore ini, pada pagi ini, Oke, jangan lupa untuk selalu mencintai semua orang, berbuat baik ke sesama manusia maupun hewan juga. Jangan lupa untuk memandang setiap hal dari sudut pandang yang berbeda. Jangan terpaku pada satu hal tertentu, tapi lihatlah dunia ini berdasarkan sudut pandang yang lain. Oke, saya akhiri presentasi saya pada ulang lagi gitu kan. Oke, ya intinya saya minta maaf guys kalau misalnya ada kesalahan kata, kesalahan dalam memaknai sesuatu hal di sini. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.